Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah komik baru yang berjudul Pertanian Sang Raja Iblis. Dan ini adalah sebuah komik tentang pendahulu Artanis V, yaitu Kridos Sang Raja Iblis. Dan cerita ini berjarak ribuan tahun dari Liyot atau yang kita kenal sebagai Kang Kuli. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai, dikisahkan jiwa-jiwa yang lapar telah mengembara di tanah yang terlantar. Bahkan tidak ada yang tahu dari mana asalnya mereka. Beberapa mengatakan bahwa iblis adalah produk sampingan yang telah tercipta dari alam iblis, yang mana itu adalah sebuah tempat para makhluk merasakan penderitaan. Semua orang mengatakan kalau mereka adalah penanggung dosa ketika terjadi perang permata selama zaman mitos. Namun ada satu kebenaran yang sama sekali tidak terbantahkan, yaitu sampai hari ini tiba-tiba saja dia pun telah menjadi sang raja iblis yang telah memimpin semua iblis di alam itu. Namaku adalah Kim Jang Chol dan aku adalah mahasiswa pasca sarjana yang berasal dari Korea. Akan tetapi semua itu hanyalah dulu sebelum aku menjadi sang raja iblis di alam ini. Entah bagaimana, tiba-tiba saja secara mendadak aku menjadi seorang raja iblis yang bernama Kridos. Dan ini adalah final boss dari sebuah game yang paling sering aku mainkan. Namun aku begitu yakin kalau ini adalah sebuah cerita yang sudah biasa kalian temui dalam sebuah novel ataupun di dalam komik. Yang aku tahu tujuan game itu adalah untuk membangkitkan seorang hero di masa lalu yang telah tertidur selama ribuan tahun. Akan tetapi aku tidak ingin menceritakannya lebih detail karena ini sama sekali tidak akan membantuku. Saat ini yang menjadi masalah adalah karena aku dalam situasi yang sangat genting. Tiba-tiba saja terlihat seseorang yang berjalan ke arahnya dengan langkah yang sangat berhati-hati. Lalu orang itu berkata, "Wahai sang raja, persiapan perang kita telah diselesaikan dan kami telah menunggu Anda untuk memulai peperangan ini." Diketahui kalau lelaki berkacamata itu bernama Zafiros dan dia adalah seorang ajudan yang selalu melayani sang raja pada setiap harinya. Memang benar adanya, di saat itu para pasukan sang raja iblis telah berkumpul tepat di hadapan istananya. Mereka sangat bersemangat untuk memulai peperangan karena ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menghancurkan umat manusia. Zafiros kembali berkata, "Wahai sang raja, kita akan mengakhiri situasi yang membuat kita menjadi kelaparan dengan menginvasi umat manusia secara besar-besaran. Sudah ribuan tahun kita merasakan rasa sakit karena kita telah terlahir pada wilayah yang sangat tandus. Bahkan kita juga harus memakan bangkai keluarga kita hanya untuk menahan rasa lapar. Jadi kami sangat berharap kalau kita akan mengukir sebuah sejarah dengan menghancurkan umat manusia dan juga bangsa peri, lalu menjadikan mereka semua sebagai makanan kita karena ini adalah pembalasan bangsa kita." Di saat itu, para petinggi istana iblis telah berkumpul untuk menyambut kedatangan sang raja. Yang pertama adalah Asurat yang berada di level 534 dan dia adalah sang pangeran peminum darah. Yang kedua ialah Sirgi yang berada di level 531 dan dia adalah iblis yang dikenal sebagai sang raja dingin. Lalu yang ketiga adalah Hartok yang berada di level 555 dan dia adalah panglima dari kabut. Dan yang terakhir adalah Baal yang berada di level 539 dan dia adalah sang tiran batu hitam. Kemudian ketika Kridos telah sampai di ujung balkon, terdengar suara raungan dari pasukan iblis telah bergema di tempat itu, sampai-sampai langit dan juga tanah langsung bergetar begitu saja. Akan tetapi karena Kridos tidak ingin penipuannya terbongkar di hadapan orang banyak, maka ia pun langsung berteriak dengan sangat keras untuk memberikan intimidasi kepada mereka semua. Seketika itu juga suasana di tempat itu langsung berubah menjadi sunyi karena mereka merasakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dari sang raja meskipun hanya dengan mendengar teriakannya. Namun setelah memberikan tekanan kepada mereka, Kridos bergumam, "Mereka adalah keempat jenderal yang sangat kuat yang telah menyiksaku selama ratusan kali di dalam permainan. Dan sekarang aku telah melihat mereka secara langsung dengan kedua mataku dan ini adalah kenyataan yang sangat pahit yang harus aku terima." Di saat itu, para jenderal dan juga yang lainnya sangat berharap kalau sang raja akan menunjukkan kekuatannya untuk menyerang dan juga menjatuhkan umat manusia. Dan mereka sangat berharap kalau ini adalah titik balik dari kesengsaraan yang dialami oleh bangsa iblis selama ribuan tahun. Setelah menarik nafas panjangnya, Kridos berkata, "Dengarkan aku baik-baik, kita semua akan menghentikan serangan kita terhadap manusia. Dan kita akan bertani untuk menyambung kehidupan kita sebagai bangsa iblis." Terlihat semua orang yang ada di sana langsung terdiam ketika mendengar sang raja yang mengatakan kalau dia akan menghentikan invasi itu. Seketika itu juga mereka semua langsung berteriak dengan sangat keras karena mereka tidak menyangka kalau sang raja telah mengambil keputusan itu.
Mendengar teriakan mereka, Kratos langsung berteriak balik untuk membalas teriakan mereka. Akan tetapi yang sebenarnya adalah Kratos sangatlah terkejut karena keempat jenderal itu sangatlah menyeramkan. Terlihat keempat jenderal itu langsung terdiam, wajah mereka menjadi pucat karena mereka menyadari apabila mereka membuat sang raja menjadi marah, maka bisa dipastikan kalau mereka akan mati. Kratos bergumam, meskipun aku telah menjadi Raja Iblis yang terkuat di dalam permainan ini, akan tetapi ini bukanlah sesuatu yang patut untuk dirayakan. Jadi jika kami memulai peperangan ini dan menyerang umat manusia, maka bisa dipastikan kalau dia akan membunuhku. Ketika pasukan iblis sedang mengamuk atas keputusannya, terlihat sebuah adegan berikutnya yang sangat familiar telah muncul di dalam pikirannya, yaitu makam paladin yang terselimuti oleh kegelapan. Dan di saat makam itu telah terbuka, terlihat seseorang berbadan besar telah bangkit dari dalam peti itu sembari memancarkan sebuah tekad yang begitu kuat untuk memusnahkan sang Raja Iblis bersama para pasukannya. Dia adalah sebuah karakter yang dapat dimainkan sebagai hero di dalam game itu, dan namanya adalah Agat Kimchi yang levelnya saat ini berada di level 9990. Dengan bangkitnya sang hero, terlihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapan Kratos, dan di sana dituliskan kalau dia akan memulai permainan ke-20-nya sebagai sang Raja Iblis. Biar aku ceritakan kepada kalian, sebelum aku menjadi Kratos sang Raja Iblis, aku adalah mahasiswa pasca sarjana jurusan pertanian agar aku bisa menjadi seorang petani yang kaya raya. Jujur saja, aku adalah orang yang sangat cerdas, sehingga aku pun menjadi mahasiswa terbaik di dalam jurusanku dalam waktu yang sangat cepat. Di saat itu ada begitu banyak para profesor yang datang secara langsung untuk bertemu denganku. Dengan bangganya mereka mengatakan kalau aku adalah seorang anak yang sangat cerdas, sehingga mereka memintaku untuk mengerjakan tesis mereka. Lalu salah satu dari mereka mengatakan kalau aku adalah anak yang sangat pandai, sehingga mereka meminta bantuanku untuk mengerjakan proyek mereka. Bahkan mereka juga memintaku untuk membajak ladang mereka karena aku adalah seorang anak yang sangat hebat di bidang pertanian. Saat ini aku menyadari dengan menjadi seorang mahasiswa pasca sarjana yang terbaik, maka itu artinya aku menjadi seorang budak nomor 1 yang akan disuruh oleh para profesor. Dasar sialan, kehidupan apa yang aku jalani saat ini? Aku mengerjakan semuanya dengan segenap kemampuan yang aku miliki. Namun entah kenapa yang diakui hanyalah para profesor, dan ini sama sekali tidaklah adil. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat aku ajak untuk mencurahkan isi hatiku. Oleh sebab itu semangatku langsung menurun pada setiap harinya. Tidak ada penghargaan dan juga tidak ada pengakuan dari hasil kerjaku selama ini. Dan ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa meningkatkan semangatku, yaitu dengan bermain sebuah game yang sangat sulit untuk dimainkan dan juga sangat susah untuk naik level. Bahkan yang aku tahu tidak ada satu orang pun yang mampu menyelesaikan game ini untuk yang ke-19 kalinya selain diriku sendiri. Karena aku sangat ingin merasakan sebuah pencapaian ataupun pengakuan, maka aku pun memainkan game ini hingga berhari-hari. Meskipun aku sudah menyelesaikan game ini, akan tetapi entah kenapa aku begitu tertarik untuk menyelesaikannya hingga berkali-kali. Dan pada akhirnya aku pun menjadi orang pertama yang menyelesaikan game ini untuk yang ke-19 kalinya, yang mana bos terakhir adalah Kratos sang Raja Iblis. Meskipun mataku berkunang-kunang, perutku kelaparan dan juga bauku menjijikkan, akan tetapi aku begitu bangga karena aku telah menjadi yang terkuat di dalam dunia ini sebagai sang pemenang. Yang aku tahu kalau permainan yang ke-20 memiliki tingkat kesulitan yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu, aku harus menaikkan levelku terlebih dahulu sebelum aku mencobanya. Di saat itu, yang ia lihat kalau level maksimal dari karakternya adalah 9999. Sebenarnya aku bertanya-tanya butuh berapa tahun agar aku bisa mencapai level ini. Kemudian di dalam monitornya terlihat sebuah notifikasi telah muncul. Di sana dituliskan apakah dia akan memulai permainannya untuk yang ke-20 kalinya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menekan tombol OK yang menandakan kalau dia akan memulai permainannya sekarang juga. Akan tetapi tanpa ia sadari, monitornya langsung berkedip-kedip dan memancarkan sebuah cahaya kebiruan yang menyilaukan kedua matanya. Sontak Kim Jang Chol sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau situasi yang seperti ini akan terjadi di dalam dunia nyata. Awalnya ia berpikir kalau terisekai ke dalam game hanya berlaku di dalam cerita novel ataupun sebuah komik. Akan tetapi di saat ini ia telah merasakan secara langsung bagaimana rasanya terisekai ke dalam game. Seketika itu juga jiwanya langsung tersedot ke dalam monitor yang menampilkan permainan itu sehingga tubuhnya langsung tersungkur ke atas lantai.
Dan itu adalah jiwa Kim Jang Chol yang telah sampai di dalam game itu dengan kecepatan yang begitu tinggi. Dengan wajah yang begitu panik, Kim Jang Chol bergumam, "Dasar sialan, apa yang terjadi kepadaku? Saat ini aku menyadari kalau aku telah terhisap ke dalam game sialan ini. Namun aku harus bersikap tenang karena aku telah diseret ke tempat ini secara paksa. Dan yang aku perhatikan kalau aku berwarna biru, dan itu artinya kalau ini adalah jiwaku. Tetapi jika aku jatuh dengan kecepatan yang seperti ini, maka bisa dipastikan kalau aku akan mati." Tiba-tiba saja Kim Jang Chol sangat terkejut ketika ia menyadari kalau dia akan mendarat di makam sang paladin. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia berkata, "Ini adalah sebuah berkah karena aku akan merasuki sebuah karakter yang aku besarkan selama ini yang levelnya hampir maksimal, yaitu sang hero Aget Kimchi. Oleh sebab itu, kehidupanku yang kebal dan juga kuat akan dimulai sekarang juga." Akan tetapi, karakter yang ia besarkan selama ini tidak seperti yang ia bayangkan karena penampilan karakter itu sangat mirip seperti Tuan Putri yang masih tertidur menunggu sebuah keajaiban. Dengan pasrahnya ia berkata, "Dasar sialan, ketika aku melihatnya secara langsung, entah kenapa jiwaku mengatakan kalau aku sama sekali tidak ingin berubah menjadi bajingan ini." Seketika itu juga Kim Jang Chol langsung berteriak ketika pergerakannya langsung berputar arah dan meninggalkan karakter Kimchi. Bahkan yang membuatnya sangat terkejut adalah kalau dia telah bergerak menuju padang tandus yang berada di kejauhan, yang mana itu adalah istana kerajaan sang iblis. Benar saja, seketika itu juga ia pun langsung merasuki tubuh Kridos yang merupakan bos terakhir game itu, yaitu sang Raja Iblis. Setelah mengingat semua kejadian yang ia alami saat ini, Kridos hanya bisa menghela nafas panjangnya sembari menyesali ucapannya yang menghina karakter sang hero. Ia bergumam, "Jika saja aku tidak memiliki sebuah pemikiran ketika pertama kali melihat Kimchi, maka bisa dipastikan kalau aku telah menjadi seorang karakter yang paling kuat." Di tempat yang berbeda, terlihat Javiros telah berjalan melewati sebuah ruangan untuk menuju kepada sang raja. Namun, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar para jenderal yang mengatakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh Kridos telah melemah. Mereka berpikir kalau Kridos sangatlah ketakutan, sehingga ia pun menghentikan serangan invasi mereka kepada umat manusia. Sambil berteriak, Asurat berkata, "Akan lebih baik kalau kita bergabung dan memenggal kepala bajingan itu karena dia sama sekali tidak berguna. Dan kita akan membagi secara adil otoritas dari kekuasaannya. Lagi pula dia juga menjadi raja setelah memenggal kepala sang raja terdahulu." Tepat di sampingnya Hartok berkata, "Tetapi bagaimana jika dia tidak melemah? Bahkan meskipun kita berkumpul untuk mengalahkannya, namun aku bisa memastikan kalau kita akan mati." Sirgi berkata, "Asurat, jika kau menawarkan diri untuk menjadi tameng kami, maka kita akan bisa untuk mencobanya." Pada sisi yang lain, terlihat Baal sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia di saat itu sangatlah kelaparan. Dengan tatapan mata yang tajam, Asurat kembali berkata, "Bagaimana jika ada bukti kalau sang raja memang melemah? Lalu apa yang akan kita lakukan?" Tetapi apapun alasannya, dia telah melemah dan kehilangan rasa percaya dirinya terhadap kemampuannya sebagai sang raja. Sambil menyeringai, mereka pun mengatakan kalau memang sang raja telah melemah dan juga kehilangan kekuatannya, maka ini adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya dan membagi otoritasnya secara adil menjadi 4 bagian. Tepat di luar ruangan mereka, terlihat Javiros hanya bisa terdiam setelah mengetahui kalau keempat jenderal itu telah merencanakan pemberontakan kepada sang raja. Beberapa saat kemudian, Javiros langsung menghadap kepada sang raja untuk menyampaikan sebuah laporan kalau moral para pasukan telah menurun secara drastis. Bahkan aku pun telah mendengar kalau para iblis telah menyerang dan memangsa satu sama lain. Hal itu disebabkan karena mereka sangatlah kelaparan. Semua kebencian dan juga kekecewaan telah menyebar seperti wabah di dalam pasukan kita, dan mereka mengatakan kalau ini adalah kesalahan Anda. Saat ini yang aku dengar kalau keempat jenderal sangat marah kepada Anda. Bahkan mereka mengatakan kalau Anda sudah melemah sehingga mereka pun berencana untuk bekerja sama untuk memenggal kepala Anda. Mendengar itu, Kridos bergumam, "Jika mereka menyerangku secara bersamaan, maka bisa dipastikan kalau aku akan mati. Dan itu artinya jika aku terlihat lemah, maka aku akan mati. Tetapi bagaimana dengan Kimchi? Apakah mungkin kalau dia masih menjadi mayat karena aku tidak merasukinya? Jika memang seperti itu, maka akan lebih baik kalau aku akan menyerang dunia manusia." Kemudian sambil menyerahkan sebuah mutiara berwarna merah, Zephyrus berkata, "Wahai tuanku, ini adalah sebuah rekaman yang berasal dari makam Paladin yang dikirim langsung oleh Ozma.
Ketika rekaman itu telah dimulai, terdengar sebuah teriakan mengerikan telah meletus dari dalam bola itu. Bahkan sangat jelas terlihat kalau Kimchi telah mengamuk sembari memukulkan senjatanya kepada Ozma. Bahkan setiap pukulan yang ia lancarkan kepada Ozma langsung memercikan darah segar yang berceceran di mana-mana. Terlihat Kridos menjadi panik, wajahnya berkeringat dingin ketika mendengar Ozma yang berteriak setelah matanya yang dicongkel oleh Kimchi. Dasar sialan, aku sama sekali tidak ingin bertemu dengan orang itu karena dia adalah musuh utama dari bajingan ini. Jadi apapun yang terjadi, aku sama sekali tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Jika aku terus saja seperti ini, antara terlihat lemah ataupun memilih untuk menyerah, maka keempat jenderal itu akan membunuhku. Namun apabila aku menyerang dunia manusia, maka Kimchi akan mencungkil kedua mataku dan langsung membunuhku. Dasar sialan, bagaimana mungkin aku terisekai ke dalam game ini? Bahkan di dalam dunia ini aku pun merasakan hal yang sama, yaitu tidak menemukan sebuah kebahagiaan. Tetapi aku rasa hanya ada satu cara yang bisa aku pikirkan saat ini, yaitu dengan bertani. Ini adalah satu-satunya cara untuk bisa memberi makan semua orang yang bergantung kepada kerajaan ini. Dan apabila aku bisa melakukannya, maka hal ini akan meredakan rasa lapar mereka semua. Ketika melihat Kridos yang berjalan meninggalkan tempat itu, Zephyros berkata, "Wahai sang raja, apa yang ingin kau lakukan?" Kridos berkata, "Maaf, aku tidak sengaja mengabaikanmu, tetapi yang ingin aku lakukan saat ini adalah untuk melihat tanah kita apakah layak untuk bertani." Terlihat Zephyros sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau sang raja telah meminta maaf kepadanya. Lalu Zephyros berkata, "Yang aku tahu Anda adalah orang yang sangat arogan dan sama sekali tidak memiliki sopan santun. Lantas mengapa Anda mengucapkan kata maaf? Apakah Anda tahu kalau itu sangatlah menjijikkan dan juga mengerikan untuk didengar?" Mendengar itu, Kridos bergumam, apakah dia dengan sengaja memancingku dengan mengatakan sesuatu yang seperti itu? Yang aku ingat kalau dia telah muncul sebelum dimulainya pertarungan melawan sang Raja Iblis tanpa adanya sebuah penjelasan. Akan tetapi hal itu telah menjadikannya sebuah karakter yang sangat populer di antara para player. Namun dia telah kalah melawan sang hero hanya dengan satu kali serangan saja karena Zephyros sama sekali bukanlah tandingannya. Meskipun dia kalah, akan tetapi dia tetap berusaha untuk setia kepada sang raja sampai akhir hayatnya. Dan inilah alasannya mengapa para player selalu saja mengatakan kalau Zephyros adalah seseorang yang sangat setia kepada sang raja. Zephyros berkata, "Blundermu saat ini sama sekali tidak terduga. Jujur saja, selama ini aku sama sekali tidak pernah bertemu dengan sang Raja Iblis yang telah kehilangan rasa percaya dirinya sampai sejauh ini." Sambil mencatat, ia kembali berkata, "Apakah Anda ingin bertani pada wilayah ini? Tetapi aku tidak menyangka kalau Anda memiliki sebuah ingatan yang sangat lemah sampai-sampai Anda telah lupa kalau tanah kita begitu tandus. Entah itu para raja sebelumnya ataupun Anda sendiri, bukankah kita semua sudah mencoba berulang-ulang kali untuk bertani di tanah ini? Bagaimanapun juga, kalau Anda pasti memahami setelah mengalami kegagalan di dalam pertanian secara langsung. Tanah yang tandus dan juga suhu yang ekstrim telah menjadikan tempat ini sama sekali tidak bisa ditanami oleh apapun." Kridos berkata, "Aku tahu kalau tanah kita disebut sebagai tanah kematian dan ini adalah makna yang sebenarnya dari gurun. Akan tetapi dengan kemampuanku saat ini, aku pun sangat yakin kalau aku akan bisa menyelamatkan wilayah kita." Lalu ia bergumam, "Meskipun aku sangat benci untuk bertani, namun aku harus melakukannya karena apabila aku menyerah, maka yang akan menantiku hanyalah kematian." Sambil mengambil segenggam tanah, Kridos berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan melakukannya. Mungkin bagi para raja terdahulu hal ini sangatlah mustahil. Akan tetapi bagi diriku yang saat ini, aku akan berusaha untuk menjadikannya kenyataan." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memakan tanah itu untuk memastikan apakah tanah itu akan bisa ia tanami. Namun Kridos sangatlah kesal ketika melihat Zephyros yang menuliskan kalau sang raja telah menjadi gelandangan yang memakan tanah. Saat mendengar Kridos yang bertanya mengapa ia mencatatnya, Zephyros kembali berkata, "Aku hanya melaksanakan sebuah tugas yang diberikan kepadaku dan ini adalah sebuah misi yang sangat penting untuk mencatat semua kisah dari sang raja. Saat ini aku pun menyadari kalau kemampuan Anda untuk mengingat segalanya telah berkurang dengan sangat drastis." Kridos bergumam, "Yang aku rasakan kalau tanah di tempat ini sama sekali tidak memiliki nutrisi apapun. Bahkan nitrogen di tanah ini sama sekali tidak ada."
Seharusnya nitrogen adalah sebuah elemen yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman hidup. Tanaman dapat menggunakan nitrogen di udara dengan sendirinya meskipun nitrogen telah membentuk 78% dari atmosfer. Hal itu disebabkan karena atom-atomnya akan membentuk sebuah ikatan yang sangat kuat sehingga membuatnya hampir mustahil untuk menjalani reaksi kimia. Lalu dengan demikian, manusia telah mengembangkan fiksasi nitrogen melalui teknik kimia yang mana hal itu akan mengarah kepada peningkatan besar di dalam produksi makanan. Namun untuk melakukannya di gurun ini sangatlah mustahil karena tidak ada yang bisa digunakan sebagai pondasi pertanian. Dan itu artinya kalau kami harus menggunakan mekanisme fiksasi nitrogen dari alam dan itu adalah petir. Jika aku menggunakan voltase petir yang begitu tinggi, maka nitrogen dioksida akan menjadi nitrit. Kemudian nitrit akan bercampur dengan hujan dan diserap oleh tanah sehingga membuatnya menjadi subur. Lalu untuk mewujudkan prestasi hebat itu menjadi kenyataan, maka aku akan menggunakan sebuah teknik yang menjadi andalannya sang Raja Iblis, yaitu Bloody Lightning. Itu adalah sebuah teknik yang mampu meledakkan petir dan juga kelembapan secara bersamaan. Dan ini adalah teknik yang sangat cocok untuk menciptakan tanah yang subur. Kemudian Kridos pun meminta kepada Zephyros untuk menjauh dari hadapannya karena ia akan mencoba untuk menggunakan teknik itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun Kridos langsung mencakar tangan kirinya dengan menggunakan kuku tajamnya untuk mengaktifkan teknik itu. Akan tetapi ia pun langsung berteriak kesakitan karena ia merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Sambil menahan rasa sakitnya ia bergumam, "Dasar sialan, apakah Raja Iblis gila ini selalu menggunakan teknik ini sambil menahan rasa sakitnya?" Namun Kridos langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang ketika menyadari kalau ada orang lain yang sedang memperhatikannya. Memang benar adanya, di saat itu para jenderal telah bersembunyi di balik sebatang pohon untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh sang raja. Di saat itu mereka pun berbisik satu sama lain sembari mengatakan kalau sang raja telah menjadi begitu lemah. Seketika itu juga Kridos langsung berteriak, wajahnya menjadi pucat karena ia tidak menyangka kalau mereka akan mengawasinya sampai sejauh itu. Tepat di belakangnya Zephyros berkata, "Yang aku perhatikan kalau Anda sudah melemah sebanyak 100%. Jadi apa yang akan Anda lakukan saat ini?" Sambil mencoba menggunakan teknik itu untuk yang kedua kalinya, Kridos bergumam, "Dasar sialan, apakah dia adalah seorang asasin yang berencana untuk membunuhku? Akan tetapi aku akan mencobanya sekali lagi daripada aku mati di tangan mereka." Meskipun ia telah menirukan teknik itu sama seperti yang dilakukan oleh Raja Iblis di dalam permainan, namun tetap saja hasilnya sangatlah nihil. Seketika itu juga ia pun langsung berteriak ketika merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa pada punggung tangannya. Namun tiba-tiba saja Kridos langsung terdiam ketika mendengar suara yang sangat familiar telah memanggilnya dari arah belakang. Ternyata orang yang memanggilnya adalah Hartok. Dengan tatapan mata yang tajam, Hartok berkata, "Wahai sang raja, apakah mungkin kalau kau merasa tidak enak badan sampai-sampai kau tidak bisa menggunakan teknikmu sendiri?" Di saat itu mereka semua langsung tertawa terbahak-bahak sembari memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Sontak Kridos sangatlah terkejut, matanya terbelalak, bahkan bulu kuduknya langsung merinding begitu saja karena ia merasakan kalau nyawanya telah berada di ujung tanduk. Cerita berpindah, terlihat sang hero telah memandang ke arah depan dengan tatapan mata yang sangat kosong. Lalu ia bergumam, "Meskipun terasa samar, akan tetapi aku masih memiliki beberapa ingatan tentang kehidupanku yang sebelumnya. Aku menjalani kehidupan ini lebih dari 10 kali dan aku secara otomatis akan bergerak menuju ke tempat itu. Dulunya yang aku rasakan kalau aku telah bergerak karena panggilan tugas yang membawaku ke arah sana. Namun entah kenapa saat ini aku sama sekali tidak bisa merasakan panggilan itu. Jadi aku berpikir saat ini aku hidup untuk apa? Saat ini yang aku rasakan kalau aku telah hidup tanpa adanya sebuah tujuan, sehingga aku pun sama sekali tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.